Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Devi Mawarni Purba SPD di hari Rabu yang ceria di pembelajaran yang sama. Sebelumnya Ustazah tanya kabar dulu ya. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Iya, alhamdulillah luar biasa. Sehat ya semua? Allahu Akbar. Tetap semangat anak Ustazah, walau tetap kita belajar masih di rumah. Iya anak Ustazah sekalian, hari ini kita belajar tentang apa ya? Ada deh. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita mengambil keberkahan, yaitu dengan membaca doa belajar. Ayo sama-sama kita membaca doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini Allah memberikan keridhaan dan keberkahannya dalam pembelajaran kita, dan kita semua dapat paham tentang pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke anak Ustazah, hari ini adalah pembelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Masih tetap sama di kelas 5, tema 3, subtema 3, yaitu tentang batik. Anak-anak Ustazah bisa lihat di slide Ustazah nih, yang keren cantik, memakai baju batik beraneka ragam motif, corak dan warna. Oke anak Ustazah, setelah kita tahu judul pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui menonton video batik, Anda semua mampu mengidentifikasikan macam-macam batik dan ciri-ciri batik serta alat atau bahan pembuatan batik yang ada di Indonesia. Penasaran kan? Let's go. Iya anak Ustazah, sebelum kita masuk lebih lanjut, seperti biasa, tidak bosan-bosan Ustazah memberitahukan kepada kamu semua bahwasannya karakter alfitian kita, yaitu yang pertama, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan. Kedua, selalu berdoa dalam setiap aktivitas. Don't forget it. Ketiga, belajar dan berlatih bersikap pemberani dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Oke, next. Selalu Ustazah kaitkan dengan nilai keislaman. Kali ini nilai keislaman kita yaitu berkaitan dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 22, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ia menciptakan langit dan bumi dan aneka macam perbedaan bahasa dan warna kulit. Sungguh yang demikian ialah tanda-tanda bagi orang yang berpengetahuan. Ternyata Allah itu luar biasa ya nak. Tiada Tuhan selain Allah. Memang Allah Maha Kuasa, Allah juga Maha segala-galanya, di atas segala maha. Oke. Untuk itu kita tidak lupa bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Oke, next. Muatan SPDP ini terdapat pada pelajaran kedua di buku tematik kita, yaitu yang pertama Ustazah akan jelaskan tentang batik merupakan karya seni rupa daerah. Batik yaitu kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Daerah penghasil kain batik di Indonesia antara lain yaitu Pekalongan, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 23 tahun 2019, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Ingat ya anak-anak Ustazah, bulan lalu ya. Oke, next. Masih di pembelajaran 2, tema 3, muatan SPDP. Batik Semarang didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Kemudian batik Yogyakarta dan Solo didominasi warna coklat dan biru tua. Sedangkan batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas, didominasi dengan warna cerah serta motif bunga. Batik dari daerah-daerah tersebut mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Itu dia ya anak Ustazah.
Oke, muatan SPDP juga pada buku tematik kita terdapat pada pembelajaran 5, yaitu tentang ciri-ciri karya seni batik. Ciri-ciri karya seni batik ini terdapat 2 ciri-ciri batik. Yang pertama, ciri-ciri batik tradisional dan ciri-ciri batik modern. Apa saja ciri-ciri batik tradisional itu? Yang pertama adalah coraknya memiliki makna simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. Warna cenderung gelap, yaitu hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Yang terakhir, motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Semua itu adalah ciri-ciri batik tradisional. Apa itu ciri-ciri batik modern? Yaitu coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas, misalnya ada warna biru, merah, atau ungu. Dan yang terakhir, motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Itulah dia tadi ciri-ciri batik tradisional dan ciri-ciri batik modern. Ya, nah Ustazah, kita sudah mengetahui apa itu batik, dari mana saja ada batik di daerah Indonesia, kemudian ciri-ciri batik, dan yang ketiga adalah alat dan bahan pembuat batik tradisional. Yang pertama adalah malam. Ya, kalau anak Ustazah bingung apa itu malam, malam itu adalah lilin batik. Yang kedua adalah cutting. Nah, anak-anak Ustazah bisa memperhatikan slide Ustazah yang dipenuhi dengan alat dan bahan pembuatan batik. Silakan diperhatikan. Ada malam tadi ya, atau lilin batik, kemudian ada cutting, kemudian ada kain, kemudian ada kursi kecil atau dingklek. Nah, gitu duduk ya. Kemudian ada wajan dan kompor kecil. Kemudian ada bandul atau pemberat. Kemudian ada gawangan. Kemudian ada cat pewarna. Dan semua itu adalah alat dan bahan untuk membuat batik yang ada di Indonesia. Oke, anak Ustazah, setelah kita mengetahui ciri-ciri batik, alat dan bahan, bagaimana cara pembuatannya? Ini dia teknik-teknik membuat batik. Yang pertama, teknik canting tulis. Ya, tadi ada ya di alat dan bahan itu canting. Teknik ini merupakan teknik pembuatan teknik motif batik menggunakan alat berupa canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam atau lilin pada pola. Perhatikan baik-baik anak Ustazah. Nah, itu dia caranya. Oke, teknik yang kedua dengan teknik colet. Apa itu? Teknik colet disebut juga dengan teknik lukis, yaitu mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain pada pola batik dengan menggunakan kuas. Next, teknik yang ketiga yaitu teknik printing atau cap. Teknik ini menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat yang berisi gambar agak menonjol. Kalau kita lihat ditekan ya, kayak gosokan gitu ya. Tapi itulah dia teknik pembuatan batik yang ketiga dengan menggunakan printing atau cap. Dan yang keempat, teknik celup ikat. Nah, ini biasanya kita pernah buat ya di Alfitian ya waktu itu ya. Kayaknya Ustazah pernah tahu tuh kalau ada yang ekskulnya buat lukis tuh, ya kan? Jadi kangen. Next, teknik celup ikat. Pembuatan motif batik ini dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Motif ini sering disebut motif dalam bentuk negatif atau klise. Oke, anak Ustazah, tadi sudah tahu tekniknya. Kemudian ini adalah membuat motif pola batik, alat dan bahan dan caranya. Ya, anak Ustazah bisa melihat satu persatu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta 8. Itu dia alat dan bahan dan caranya. Oke, perhatikan baik-baik. Iya, next. Pembelajaran 6. Macam-macam motif batik Nusantara yang ada di Indonesia. Yang pertama, batik Aceh. Perhatikan gambar batiknya. Ada ya ciri khas Acehnya? Yes. Kemudian batik Cirebon, kemudian batik Jakarta, kemudian batik Riau. Dan next, ada batik Solo, batik Tegal, batik Yogyakarta, dan batik Pekalongan. Itu semua yang ada di Indonesia, Nusantara Indonesia. Oke,
tidak memperpanjang kalam, akhirnya ketemu juga dengan tugas yang sudah ditunggu-tunggu. Apa itu? Yaitu membuat rancangan motif batik Nusantara yang ada di Indonesia dengan menggunakan kertas A4 atau HVS dan warnai dengan bagus serta indah. Anak ustazah dapat melihat tugas ini pada buku tematik halaman 111. Ayo berkreasi. Silakan buka bukunya ya nak. Baca, ustazah cuma mengambil tugasnya dari situ. Silakan buat motifnya, rancangannya, digambar, kemudian diwarnai, difoto dan kirim ke ustadz dan ustazah masing-masing. Yang bagus ya sayang. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita kembali lagi minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama bersama ustazah yang sama. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.